وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sebaik-baiknya perkataan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan Al-Qur'an di tengah umat manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, tidak ada nikmat yang lebih besar, nikmat yang lebih agung, nikmat yang harus kita selalu ingat-ingat untuk kita syukuri, melainkan nikmat ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa bermudarasah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Al-Qur'an. Karena di antara kebaikan hati seorang mukmin, dia adalah orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling indah bacaan Al-Qur'annya, manusia yang selalu menangis ketika dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, manusia yang semua kalimatnya, gerak-geriknya, perbuatannya selalu mencontoh kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya akhlak Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ayat demi ayat, hadis demi hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, itu semua membuahkan amal soleh untuk kita. Karena tidaklah berharga sebuah ilmu yang kita pelajari, tidak berguna ilmu yang kita pelajari setiap harinya, kecuali ketika ilmu itu mendatangkan amal soleh untuk seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan dan akhwat hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan belajar tentang bahasan tema yang kita berikan judul jiwa-jiwa yang tersentuh dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara masalah jiwa, berarti kita bicara masalah hati manusia. Kalau kita bicara masalah hati yang tersentuh dengan kalam Allah, berarti hati yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika seorang hamba hatinya dijauhkan dari Al-Quran, hatinya dijauhkan dari rasa senang, rasa gembira, rasa butuh kepada Al-Quran, maka telah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari hidayah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau orang yang paling bersih hati. Jadi jangan kita itu merasa orang yang sudah selamat dari dosa-dosa hati. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Bayangkan ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga, kata malaikat penjaga surga, "Man ants?" Siapa engkau yang mengetuk pintu surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Muhammad." Aku Muhammad bin Abdullah. Kemudian kata malaikat penjaga surga, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk tidak membuka pintu ini sampai engkau yang pertama kali yang membuka, ya Rasulullah." Walaupun beliau seorang ahli surga, orang yang dijamin amal solehnya oleh Allah, namun kalau sudah berkaitan dengan masalah hati, beliau tidak pernah merasa aman. Kalau sudah berkaitan dengan masalah jiwa, masalah hati, masalah hidayah, beliau paling takut kepada Allah. Maka siapa kita yang jauh dari hidayah? Kita orang yang terkadang lalai dengan Al-Quran, jauh dari munajat kepada Allah. Kita lebih butuh dari
Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-bolakkan hati manusia, kokohkanlah hatiku, teguhkanlah imanku, kuatkanlah jiwaku di atas agamamu ya Allah. Tidak ada permintaan yang lebih besar daripada ini, teman-teman. Tidak ada permintaan yang lebih dahsyat, yang lebih berharga, yang lebih bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, kecuali doa ini. Karena seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini, seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulangnya, sampai para sahabat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya Nabi membaca doa ini. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu mengulang-ulang doa ini. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sering mengulang-ulang doa ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati manusia itu berada di genggamannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita orang yang sebagai umat Nabi Muhammad jangan pernah lupa meminta kepada Allah doa yang seperti ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16, di situ Allah menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai cahaya dan hidayah. Kalau kita bicara masalah hidayah, itu kita bicara masalah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sungguh telah datang kepada Muhammad Muhammad cahaya dari Allah. Lihat, bahasa Al-Quran begitu indah. Disebutkan hidayah itu dengan cahaya dari Allah. Kenapa selalu Allah menyebutkan ilmu adalah cahaya, Al-Quran adalah cahaya? Karena tanpa cahaya, manusia tidak mampu beraktivitas. Tanpa cahaya, manusia tidak bisa melihat mana yang putih dan mana yang hitam. Maka selalu dikatakan dengan cahaya. Ya. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah. Wa kitabun mubin. Dan kitab yang begitu jelas penjelasannya kepada kalian. Jadi kalau kita bicara apa kitab yang paling jelas di permukaan bumi, itu Al-Quran. Cuman ilmu kita yang tidak sampai untuk mengkajinya. Kita butuh para ulama ketika mempelajarinya. Kenapa ada orang yang lebih termotivasi membaca buku-buku karangan manusia, ya Pak? Ada orang terkadang dia sedang malas, dia cari motivasi. Dia baca motivasi itu, tersentuh hati dia. Tapi kalau dia baca Al-Quran, nggak tersentuh jiwa dia. Nggak berefek apa yang dia baca dengan hati dia. Apakah Al-Qurannya yang salah? Enggak. Al-Qurannya kitabun mubin. Kitab yang penuh dengan penjelasan. Tetapi hati kita yang tidak siap menerimanya. Karena Al-Quran ini adalah cahaya dari Allah. Dia tidak akan pernah dititipkan di hati orang yang ragu-ragu. Kalau kita ragu sedikit saja dengan Al-Quran, Al-Quran tidak menjadi cahaya untuk kita. Ketika kita mantap di atas Al-Quran, hati kita teguh di atas Al-Quran. Apa yang Al-Quran halalkan, kita halalkan. Al-Quran haramkan, kita haramkan. Di situ baru kita merasakan manfaat dari Al-Quran. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah, kata Allah. Dengan kitab Allah itu, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya. Nah, di sini kita jelas para ulama. Para ulama sebutkan kepada kita, Allah baru akan memberikan hidayah, baru akan memberikan jalan kebenaran bagi orang yang sudah mau mencarinya. Bagi orang yang sudah mau mencarinya. Maka carilah hati kita di ayat-ayat Al-Quran. Hati kita terlalu jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Dan Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka akan menuju kepada hidayah jalan yang lurus. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah hati-hati atau jiwa-jiwa yang tersentuh dengan kalam Allah, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kapan hati seorang mukmin bisa tersentuh dengan kalam Allah? Sekarang kita lihat dulu ya, ada 3 ya. Kapan hati seorang mukmin bisa tersentuh dengan kalam Allah? Yang pertama ya, hati seorang hamba akan mudah tersentuh dengan kalam Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah meyakini dengan kebenaran Al-Qur'an. Dia yakin dengan kebenaran Al-Qur'an. Orang yang ragu-ragu ketika membaca Al-Qur'an, ragu-ragu dengan ayat-ayat Allah, ragu-ragu dengan hukum Allah, ini hati akan susah tersentuh dengan Al-Qur'an. Susah. Antum percaya dengan para ulama? Semakin kita ragu dengan ayat Al-Quran, semakin kita tidak mau tunduk dengan ayat-ayat Allah, semakin kita merasakan Al-Quran ini tidak berguna untuk hati kita. Makanya ada sebagian orang yang tidak merasakan manfaat dari Al-Quran, kecuali hanya sekedar mendengarkan ucapan-ucapan Al-Quran saja. Nah, keraguan-keraguan ini harus kita hilangkan dari hati kita. Karena kalau kita bicara masalah keraguan, kita bicara masalah hati. Kenapa ada orang yang ragu dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Keraguan itu muncul karena kurangnya kita mempelajari Al-Quran. Orang kalau jarang belajar Al-Quran, jarang mentadabburi Al-Quran, hatinya akan tertutup. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak pernah mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Atau hati kalian telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang pertama. Keraguan-raguan dengan hukum Allah membuat kita itu tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Nggak ngefek sama kita. Nabi menangis membaca ayat itu, kita nggak nangis. Para imam menangis ketika membaca ayat, kita tidak menangis. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada satu ayat dalam Al-Quran yang selalu diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Wahai Allah, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau seandainya engkau memaafkan mereka ya Allah, memaafkan orang-orang yang berbuat dosa ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha memaafkan lagi maha menghakimi, yang paling baik hukumnya. Nabi baca itu 1 kali diulang-ulang sampai datangnya waktu subuh. Dibaca oleh Nabi SAW, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jangan ragu dengan Al-Quran. Yang perlu kita ragukan itu adalah buatan orang. Kita ragu itu. Ada konsep buatan manusia, kita harus kritis. Ini kita kebalik kadang-kadang. Sama ayat Al-Quran kita kritis. Oh, ini nggak cocok nih di masa sekarang. Oh, maksudnya bukan seperti ini, maksudnya seperti itu. Oh, nggak bisa diterapkan ini Ustaz. Ini zaman udah modern. Orang yang seperti ini cara berpikirnya, demi Allah, sampai kapanpun dia tidak akan pernah tersentuh dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jiwa yang tersentuh dengan kalam Allah, kapan itu terjadi? Ketika seseorang sering bermudarosah dengan Al-Quran. Sering bersama Al-Quran. Sering. Bukan sesekali, sering. Maka ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin selalu dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, biasakan dimanapun kita berada,
ada mushaf di samping kita. Ini saya bicara praktek ya. Insya Allah kalau dalil antum sudah banyak yang tahu lah. Keutamaan sering para ustadz sebutkan. Kita akan singgung sedikit saja. Tapi secara praktek kita harus lakukan. Di mana antum berada ada mushaf di sebelah antum. Kalau antum di ruang tamu ada mushaf khusus di ruang tamu. Antum di dalam mobil ada mushaf khusus dalam mobil. Jadi bukan HP. Dan antum harus ingat, salah satu penyebab seorang jauh dari Al-Quran di masa sekarang, sibuk dengan HP. Ini HP ini fitnah. Kalau antum bisa manfaatkan dalam kebaikan, ahlan wa sahlan. Antum boleh pakai. Tapi kalau justru HP membuat antum menghabiskan waktu, ya, berjam-jam dengan HP, berjam-jam dengan laptop, apalagi sampai nggak sempat baca Al-Quran, hati kita semakin jauh dari Al-Quran. Bukan kita yang menjauh, Al-Quran yang menjauh dari kita. Ingat kalimat anak ini. Ketika ada orang yang menjauh dari Al-Quran, bukan dia yang menjauh dari Al-Quran, tapi Al-Quran perlahan-lahan menjauh dari dia. Karena Al-Quran tidak akan pernah hinggap di hati seorang yang lalai. Ketika seorang lalai meremehkan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, menganggap dia sebagai sebuah ibadah yang biasa saja, kapan sempat baru dibaca, perlahan-lahan antum akan rasakan Al-Quran menjauh dari antum. Tandanya apa? Kita nggak senang lagi dengan Al-Quran. Tanda orang yang tidak senang dengan Al-Quran apa? Dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai aktivitas produktifnya. Kadang ada orang mengisi waktu kosong dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini yang kedua teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau prakteknya tadi, dimanapun antum ada mushaf di situ. Dimanapun antum berada. Nah, orang yang sering bermudarasah dengan Al-Quran, tentu dia mendapatkan janji terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Quran itu bisa menjadi pembuktian bagimu, bukti keimanan kepada Allah. Dan kelak akan menolongmu di hari kiamat, aw 'alaik. Justru Al-Quran itu akan menjadi pembuktian bagimu untuk membinasakanmu di akhirat. Jadi begini, ya. Jadi menarik dari hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah ingin lihat mana hamba-hambaku yang benar-benar beriman kepada. Mana hamba-hambaku yang benar-benar hatinya rindu berjumpa denganku di akhirat. Mana hamba-hambaku yang ingin mendapatkan nikmat surga besok di akhirat. Allah turunkan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan teman-teman, maka manusia terbagi menjadi tiga. Manusia terbagi menjadi tiga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Manusia yang pertama, mereka yang beriman kepada Al-Quran. Percaya 100%. Cinta dengan Al-Quran. Hidupnya habis dengan Al-Quran. Halal haram dia patuhi dari ayat-ayat Al-Quran. Ini orang beriman. Terbukti dengan Al-Quran, artinya dia beriman kepada Allah. Nah, jenis manusia yang kedua ketika Allah turunkan Al-Quran, yaitu jenis orang ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang yang hatinya berbeda dengan lisannya. Na'udzubillah. Ini yang paling beratnya. Orang munafik ini orang yang paling berbahaya di akhirat. Dengarkan pengajian juga. Baca Quran juga. Tarawih juga. Tapi hatinya bukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membaca Al-Quran bukan ikhlas karena Allah. Dia menghadiri salat tarawih agar dikatakan mulia di mata manusia. Ini kalau kita sudah bicara masalah niat, hal yang paling menakutkan teman-teman. Hal yang paling berat dari semua bab dalam masalah agama, masalah niat. Maka kajian-kajian dalam masalah niat harus sering diperbanyak. Terkadang seorang sibuk dengan bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa. Itu harus dipelajari memang. Tanpa itu amal tidak diterima oleh Allah. Tetapi jangan pernah lupa. Hati yang Allah minta selamat di akhirat. Hati yang akan tersentuh dengan kalam Allah adalah hati-hati yang ikhlas karena Allah.
ikhlas karena Allah. Beragama ikhlas karena Allah. Membaca Al-Quran ikhlas karena Allah. Meluangkan waktu untuk Al-Quran ikhlas karena Allah. Ini manusia kedua, orang-orang munafik. Orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlah mereka banyak. Namun, ya, orang-orang munafik pun di masa Nabi, kalau sudah didengarkan Al-Quran, mereka tersentuh. Tapi sekedar tersentuh saja, tidak membuahkan amalan. Nah, ini yang paling berbahaya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan sebagian orang-orang musyrik di masa Nabi, ketika mendengarkan para sahabat membaca Al-Quran, mereka terdiam, Pak. Sampai ada ayat menyebutkan bahwa para orang-orang musyrik itu ketika mendengarkan ayat Al-Quran, mereka mengatakan ini adalah pasti bukan buatan manusia, kata mereka. Dahsyat, mereka terdiam, mengalahkan syair-syair Arab pada waktu itu. Tapi setelah Al-Quran selesai dibaca, ya sudah selesai iman mereka. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika pengajian kita tersentuh, ketika membaca Al-Quran kita tersentuh, tapi aktivitas kita setelah itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah, ini hati-hati. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Orang yang paling banyak sifat munafik di dalam hatinya itu para pembaca-pembaca Al-Quran. Jadi tidak mudah ya hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang murni menolak kitab Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Dan kalau Anda sebutkan kalimat kafir, jangan antum merasa ini bukan bagian Anda. Hati-hati. Siapa yang bisa menjamin kita ini sampai akhir hayat di atas keislaman? Tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang bisa jamin kita. Mungkin antum bisa yakin dengan gaji sebulan, dan bulan depan besok dapat gaji, kita akan yakin dengan itu. Tapi iman lebih berbahaya, teman-teman. Makanya Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim, kita ini siapa? Ibadah kita sedikit, puasa kita kadang semangat, kadang tidak. Kemudian juga sholat malam kita kadang-kadang tidak bangun. Kadang-kadang kita dinasihati orang kita marah. Itu sifat manusia lemah. Sekelas Nabi Ibrahim, itu takut dengan kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku ya Allah dan anak cucuku dari menyembah berhala. Maka sifat yang ketiga dari golongan manusia, orang-orang kafir yang tidak beriman sama Al-Quran. Nah, biasanya kalau orang sudah beriman dengan Al-Quran, akan tertanam di dalam hatinya kebencian kepada sifat-sifat tidak cinta kepada Al-Quran. Kita harus benci kepada orang kafir, tapi bukan kepada orangnya, tapi kepada sifat kekufurannya. Itu al-wala' wal-bara'. Kita nggak boleh kagum sama orang-orang kafir, teman-teman. Karena Allah tidak mengagumi mereka. Ini kita ingat konsep ini. Jangan pernah kagum, jangan pernah senang, jangan pernah merasa bahagia kepada sesuatu yang Allah tidak bahagia di dalam. Ada orang kagum sama orang kafir, pemain bola. Kagum luar biasa. Apa hebatnya pemain bola? Bola dilempar keluar, dikejar-kejar, dimasukkan ke dalam gawang. Apa prestasinya? Orang beriman, hidupnya mulia. Bukan itu orang yang mereka idam-idamkan. Orang beriman, hidup mereka jelas. Mereka hanya cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka hanya cinta kepada orang-orang yang loyal kepada agama. Nah, itu antum tanamkan dalam jiwa antum. Kalau kita ini tidak memunculkan rasa kebencian kepada sifat-sifat kekufuran, kita akan merasa biasa. Merasa biasa dengan musik, merasa biasa dengan maksiat, merasa biasa dengan sesuatu yang haram. Jiwa yang sudah terbiasa dengan sesuatu yang haram, efeknya apa? Al-Quran yang dia baca hambar. Orang baca Quran 1 juz hambar, gak ada rasa di hati dia. Kalau sudah seperti itu, Pak, itu paling parah sudah. Itu udah, kalau mungkin di dunia kesehatan udah stadium 4 gitu. Ada orang udah membaca Al-Quran berjuz-juz hambar di hatinya. Nah, ini dia harus berobat. Ya. Itu ibarat kaki dan mau diamputasi itu kaki. Jangan antum merasa aman dengan itu.
Apalagi ada penyakit sebagian orang, dia menilai amalan manusia. Ini lebih bahaya lagi. Ini hati yang semakin jauh dari kalamullah lagi. Ada sebuah peristiwa dulu di zaman para ulama salaf. Waktu itu ada sebuah acara, dilantunkan ayat Al-Quran di dalamnya. Tiba-tiba ada seorang yang nyeletuk di sebelah ulama ini. Karena kebetulan orang yang sedang ngaji ini menangis, dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada yang nyeletuk di sebelah ulama ini, itu orang nangis, ngapain kok nangis? Cengeng betul. Apa kata ulama di sebelah ini? Semoga Allah tidak menutup hatimu dari kebenaran kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti itu ya. Kalau ada orang tersentuh dengan Al-Quran, kita berhusnuzon kepada dia. Kalau ada orang yang mungkin sangat cinta dengan Al-Quran, kita berhusnuzon kepada dia. Maka diperhatikan teman-teman sekalian, sifat-sifat kekufuran jauhkan dari diri kita. Baik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kapan hati itu akan tersentuh dengan Al-Quran? Ketika seseorang sudah menganggap Al-Quran, agama, iman adalah segala-galanya. Itu antum harus ingat. Tidak ada yang lebih mahal daripada hidayah. Tidak ada yang lebih mahal daripada hidayah. Makanya orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang selalu bersama Al-Quran, tidak mesti dia ustadz ya. Jadi kadang-kadang orang begini, oh dia kan ustadz, pantas dia bersama Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk ustadz, bukan untuk ulama, untuk seluruh manusia. Jadi jangan kita kadang-kadang melemah ketika melihat orang, oh wajarlah ustadz, dia kan ulama. Oh wajarlah dia dari dulu di pondok pesantren. Nggak ada. Banyak orang masuk pesantren keluar jadi preman. Banyak. Banyak juga orang dulu masa lalunya kacau, masa lalunya hancur-hancuran, tapi dia berusaha mencari hidayah. Lebih hebat daripada orang-orang yang tinggal di pondok pesantren. Jadi nggak ada kata terlambat untuk agama Allah. Nggak ada kata merasa lemah dengan agama Allah, nggak ada. Oleh karena itu, Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang di hatinya adalah kalam Allah. Lillahi minan nasi ahlun. Kata Nabi dalam hadis riwayat Anas bin Malik, di antara manusia ada orang-orang yang khusus di sisi Allah. Jadi kita itu coba punya cita-cita agar dispesialkan oleh Allah. Kita tuh senang Pak ya, kalau dispesialkan sama seseorang di dunia kan. Kadang-kadang kita bawa-bawa nama orang supaya kita dianggap terangkat dengan nama itu. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang, antum tahu nggak Bapak Fulan? Oh itu teman saya itu. Kita merasa bangga tuh. Oh dulu dia sama saya dulu dekat itu. Kita merasa bangga tuh Pak. Padahal sama manusia yang banyak dosa, banyak salah, tidak mampu apa-apa tuh manusia. Tapi kita merasa terangkat, merasa senang ketika kita dispesialkan oleh dia. Bahkan misalnya antum diundang di acara khusus, bahkan mungkin antum disediakan waktu khusus, tempat khusus. Oh karena antum sahabat anak, antum khusus mejanya. Kita senang tuh. Nah kenapa kita tidak senang menjadi hamba-hamba Allah yang langsung Allah khususkan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antara manusia ada orang-orang khusus di sisi Allah. Kata para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Nah, ini sahabat Nabi ya, selalu mereka haus dengan kasih sayang Allah. Selalu merasa ingin tahu siapa orang yang dimuliakan Allah. Kalau sekarang orang hidup di dunia, ingin mengejar agar dimuliakan oleh manusia. Dahulu para sahabat terbalik. Mereka ingin tidak dimuliakan oleh manusia, mereka hanya ingin dimuliakan oleh Allah. Terserah orang mau ngomong apa tentang mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang-orang ahlul Quran. Jadi kalau saya baca ahlul Quran, antum jangan minder dulu. Kadang-kadang ada orang minder, ahlul Quran. Berarti orang yang hafiz Quran, Ustaz. Anda nggak mungkin dapat. Enggak. Bukan kayak gitu, Pak. Tidak semua para sahabat itu menghafal Al-Quran.
Tidak semua para sahabat itu bagus bacaan Al-Qur'annya seperti bagusnya Ubay bin Ka'ab. Saya tidak mengatakan jelek, tidak. Na'udzubillah, para sahabat orang yang paling alim dengan Al-Qur'an. Tapi tidak semua mereka seperti Ubay bin Ka'ab bacaannya. Tidak semua mereka seperti Mu'adz bin Jabal bacaannya. Ibnu Mas'ud, tidak semua mereka. Ada orang-orang istimewa yang bacaannya bagus. Tapi kata Nabi di sini apa? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang ahlul Quran itu orang-orang istimewa ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa itu ahlul Quran? Ini kan menarik. Apakah harus dia hafal 30 juz? Apakah dia harus fasih dalam membaca Al-Quran? Atau mungkin sekedar dia beriman sama Al-Quran? Allah Maha Adil, Bapak Ibu. Allah itu Maha Adil. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Maka kalimat yang paling bagus ya, yang menjelaskan tentang makna ahlul Quran, setahu ilmu yang saya pelajari, sebatas ilmu saya, wallahu a'lam, itu kalimat dari Syekh Shalih Fauzan, rahimahullahu ta'ala, yang beliau nukilkan dari para ulama-ulama salaf terdahulu. Beliau mengatakan ahlul Quran bukanlah orang yang mampu membaca Al-Quran seperti menegakkan busur-busur panah. Bukanlah ahlul Quran orang yang sekedar menghafalkan Al-Quran. Namun ahlul Quran yang sebenarnya adalah orang-orang yang tersentuh hatinya dengan Al-Quran, kemudian mereka mengamalkan dalam kehidupan mereka, walaupun mereka tidak mampu menegakkan huruf-hurufnya seperti busur-busur panah kalian. Artinya apa? Artinya apa? Tujuan utama diturunkannya Al-Quran untuk diamalkan. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar untuk dipahami, tapi tidak diamalkan. Diamalkan. Ahlul Quran yang sebenarnya orang yang tersentuh hatinya dengan Al-Quran, kemudian dia mengamalkan. Dan itulah yang terjadi di masa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya kasih satu contoh. Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala an. Ini beliau orang yang sangat tegas, ya, tegas betul. Sampai pada sebuah peristiwa, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan pasukan perang, dan ada strateginya lagi. Maka Umar bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah strategi perang yang sekarang ini, maksudnya si fulan di depan, jumlahnya sekian kita persiapkan, si fulan letaknya di belakang 3 orang, misalnya gitu ya, pengaturan perang ini, kata Umar, ya Rasulullah, apakah strategi yang engkau sampaikan ini murni datangnya dari wahyu, Allah yang sudah atur agar kita menyelesaikannya, atau karena strategi duniawi? Kata Umar, kalau ini adalah wahyu dari Allah, saya akan patuh ya Rasulullah. Saya nggak ada masukan lagi. Itu Umar loh, Pak. Kalau wahyu Allah yang menentukan si fulan di depan, si fulan di samping, itu wahyu Allah kepada Nabi, kami nggak bakal protes ya Rasulullah. Wahyu pasti benar, kata Umar. Namun kalau seandainya ini adalah inisiatif, perkara yang masih bisa kita atur, bukan wahyu, maka saya ada masukan ya Rasulullah. Lihat Bapak Ibu, itu orang yang hatinya tersentuh dengan Al-Quran. Udah nggak berani lagi itu. Kalau sudah Al-Quran yang turunkan, Al-Quran yang katakan, Umar tunduk sama Allah. Dan antum harus ingat, kalau kita belajar dari sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab, kenapa manusia takut kepada beliau? Jangankan manusia, setan takut sama Umar, Pak. Fajjan gairu fajjik, kata Nabi. Wahai Umar, kalau engkau masuk di sebuah gang, ini ada gang, Umar masuk situ, setan lewat, setan milik gang lain, Pak. Itu imannya seperti apa? Sampai setan nggak berani jumpa sama Umar. Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Umar disegani di mata manusia. Manusia takut kepadanya, berwibawa, karena rasa takut yang Umar tinggi kepada Allah. Semakin seorang rasa takutnya tinggi kepada Allah, Allah meletakkan di hati manusia rasa takut kepada orang itu. Maksud takut ini berwibawa, punya izzah,
Orang segan ngomong sama dia. Orang kalau jumpa sama dia harus mengatur kata-kata. Dan itu saya rasakan, Pak. Kalau kita jumpa dengan para ulama. Jangankan dengan para ulama, kadang-kadang kita jumpa dengan guru Al-Quran kita, ya, yang kita berhusnuzan, kita berhukum secara zahir. Ketika kita berguru dengan mereka, itu kita merasakan ada sesuatu yang beda. Auranya beda. Kalau sudah berjumpa dengan para ulama, orang-orang saleh, kadang kita mau posisi duduk aja kita bingung. Segan, kita takut salah. Itu selevel para ulama, selevel para dai misalnya, guru-guru kita. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka perhatikan itu, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lain, karena rasa takut mereka tinggi kepada Allah, Allah buat mereka berwibawa di mata manusia. Nah, di poin yang ketiga ini, ya, seorang itu ketika sudah mulai yakin dengan janji-janji Allah, dengan menjadi orang-orang istimewa di sisi Allah, maka tentu dia menjadi perhatian khususnya adalah Al-Quran. Segala sesuatu yang menyita waktunya, nggak sempat ngaji, dia akan hilangkan. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Sudah waktunya di Ramadan ini, kita membuang kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi waktu kita dengan Al-Quran. Jangankan perbuatan buruk, perbuatan baik aja kita harus atur di Ramadan. Maka dahulu para ulama salaf, di bulan Al-Quran sekarang, mereka mengatakan apa? Kami menutup majelis-majelis ilmu kami. Majelis fikih, majelis hadis. Kami tidak buka majelis-majelis kami. Karena kami ingin menyibukkan diri kami dengan Al-Quran. Maksud kata para ulama bukan haram, tetapi maksudnya mengajarkan kepada umat di Ramadan itu lebih fokuslah kepada amal pribadi kepada Al-Quran. Antum mampu berapa kali khatam Ramadan? Memang tidak ada kewajiban khatam, tetapi seringnya orang membaca Al-Quran, pertanda hatinya itu senang dengan Al-Quran. Ini kadang-kadang ada orang baca Quran, ya, yang saya sering bilang, terkadang orang itu baca Quran nggak betah, karena nggak betah dengar suara sendiri. Nah, ini yang paling kacau. Karena nggak mau belajar, akhirnya ngajinya terbata-bata. Nah, bagaimana mungkin kita bisa merasakan indahnya Al-Quran kalau kita nggak mau memperlancar bacaan kita? Dan nggak perlu malu Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, harus kita. Jadi seorang itu tidak perlu malu ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dia harus belajar membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan sebutkan beberapa perkataan para ulama yang berkaitan dengan apa saja sebab yang membuat seorang hamba itu hatinya tidak tersentuh dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang beriman itu kalau disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, Pak. Nah, ini antum perhatikan nih kondisi hati kita. Kalau kita dengarkan Al-Quran, bergetar nggak hati kita? Atau kita biasa-biasa aja? Itu pertanda itu ya. Kalau ingin menguji iman kita kepada Al-Quran, menguji iman kita kepada Allah, coba hidupin murattal, dengarkan dengan baik. Kalau antum tersentuh, pujilah Allah. Berarti hati antum masih cinta dengan Al-Quran. Tapi kalau antum malah sumpek, apa ini Quran? Apa ini, merepotkan lah, apalah, nggak suka lah, bikin ngantuk lah. Ini hati-hati. Orang yang seperti ini, umumnya hati mereka sudah berkarat karena dosa dan maksiat. Apalagi kadang-kadang ada orang yang istiqamah dengarkan Al-Quran, ya, kemudian diejek oleh sebagian orang. Ini juga hal-hal yang bisa merusak hati seorang hamba.
Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Dan ketika mereka membaca Al-Quran bertambah iman mereka. Jadi pastikan setelah antum baca Al-Quran, pastikan iman antum tambah sama Allah. Jangan tidak bertambah. Ada orang habis baca satu surat, habis itu masih marah-marah, masih bakhil sama orang, masih suka gunjing, masih malas ibadah. Ini artinya apa? Al-Quran yang dia baca hanya sampai di lidahnya aja, gak sampai ke hati dia. Dan ingat teman-teman, tidak ada ruginya jadi orang yang suka memperbaiki diri. Gak ada ruginya. Allah gak ada ruginya. Orang yang selalu memperbaiki dirinya dan selalu merasa dirinya masih kurang, dirinya masih kurang, dirinya masih kurang. Ini orang yang akan terus memperbaiki diri. Tapi ketika seorang merasa dirinya sudah ideal, sudah cukup, ya, gak usah terlalu berlebihan lah dalam masalah agama. Ini orang kadang-kadang aneh ya. Kalau ada orang yang suka ngaji, suka baca Al-Quran, suka datang ke majelis ilmu, bahkan mungkin mereka cinta kepada agama, hati-hati dengan yang haram. Apa kata manusia? Ini manusia-manusia yang hatinya sakit sebenarnya. Badannya sehat, hatinya sakit. Pak. Apa? Itu terlalu berlebihan itu sama agama. Masa semua haram? Masa semua nggak boleh? Gimana kita hidup? Nah, orang yang sering ngomong seperti ini orang-orang yang hati dijauhkan dari cahaya Al-Quran. Padahal kalau dibalik kasusnya, orang anggap biasa. Ada orang yang nyari dunia siang malam, subhanallah. Sampai nggak sempat silaturahim, nggak sempat berbagi, nggak sempat sholat. Tapi nggak pernah ada ucapan, antum jangan berlebihan dengan dunia. Ini nggak pernah diucapkan oleh mereka. Kalau ada orang yang berlebihan dari agama menurut mereka, ini harus dihindari. Nah, ini hati yang sakit. Hati yang tersentuh dengan kalam Allah, ketika diingatkan, oh iya, saya jauh dari Allah. Langsung dia sadar. Langsung dia perbaiki diri. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Yunus, ya, ayat ke-57, ya, ayat ke-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini kita masuk pada penyebab-penyebab yang pertama. Ketika seorang itu jauh dari Al-Quran, penyebab yang pertama, hatinya susah tersentuh dengan Al-Quran, yaitu dia menganggap Al-Quran hanya sekedar bacaan saja. Sekedar bacaan. Al-Quran itu disebutkan dalam surat Yunus ayat 57, Bapak Ibu, dia bisa mengobati penyakit hati. Penyakit hati. Karena kalau hati kita sakit, kita nggak bakal tersentuh dengan kalam Allah. Nah, fungsi kita membaca Al-Quran itu membersihkan hati kita. Lihat hatinya Nabi. Nabi itu hatinya luar biasa, luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa sampai pada titik hatinya Nabi. Kita pastikan itu. Tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Nabi. Itu hati yang seperti apa, Pak? Kalau bukan hati orang yang tunduk kepada Al-Quran. Contoh ya, contoh satu aja. Tanda orang yang hatinya itu mudah tersentuh dengan Al-Quran. Dia menjadi orang yang suka bersedekah. Itu berat loh. Manusia ini diciptakan secara fitrahnya itu egois. Allah yang mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa wa khalaqal insanu jahula. Aku ciptakan manusia, kata Allah, dengan sifat lemah dan sifat kebodohan. Kata para ulama, bodoh maksudnya apa? Suka mengikuti hawa nafsu. Tapi beda dengan hati orang-orang yang sudah cinta dengan Al-Quran, dengan janji Allah di dalamnya. Nabi Muhammad SAW sampai pada titik berbahagia memberikan harta yang dia cintai, yang dia butuhkan kepada orang yang lebih butuh daripada dia. Wah, itu iman apa lagi, Pak? Kalau bukan iman Al-Quran. Dan jejak iman yang seperti itu, para sahabat ikuti. Para sahabat ikuti. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, berakhlak manusia dengan baik kalau kita tidak beriman dengan Al-Quran. Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya.
Tapi nggak pernah miskin Abu Bakar. Umar bin Khattab bersedekah dengan setengah dari hartanya. Itu ahlul Quran seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah ahlul Quran, bukan sekedar orang yang fasih, bukan seorang yang bagus nada ngajinya, bisa tarawih 1 juz 1 malam. Itu ciri-cirinya iya. Tapi apakah pasti mereka ahlul Quran? Enggak. Sampai mereka mengamalkan isi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah setiap hari bersama Al-Quran, itu tidak bisa dikatakan sebagai ahlul Quran kalau dia tidak mengamalkannya. Apalagi orang yang tidak pernah bersama Al-Quran, yang hari-harinya habis untuk kegiatan-kegiatan duniawi. Sempatkan dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran itu akan membersihkan jiwa kita. Allah sebutkan di sini, wa shifa'un lima fis sudur. Al-Quran akan membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Dan para ulama sepakat semuanya, penyakit yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran, pertama penyakit badan. Penyakit badan. Ustaz, tapi anak nggak sembuh-sembuh, Ustaz. Anak demam, anak baca Quran, malah makin panas banyak demam anak. Berarti tidak berefek, Ustaz. Bukan Al-Qurannya yang salah. Keyakinan kita yang tidak kuat dengan Al-Quran tadi. Tetap kita berobat kepada dokter, tetap kita berobat. Itu bentuk ikhtiar kita. Tapi Al-Quran juga menjadi sebuah penyembuh. Minimal, kata Ibnu Utsaimin, dia menenangkan jiwa orang-orang yang sakit. Sehingga akan berefek pada kondisi badannya. Yang kedua, Al-Quran akan mengobati penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit hati itu dua. Umumnya dua saja sudah. Pertama, penyakit yang berkaitan dengan masalah syahwat. Wala tattabi'u ahwa'ahum fayudillu an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini penyakit ya, mengikuti hawa nafsu. Banyak ya. Penyakit mengikuti hawa nafsu ini ujung-ujungnya apa? Cinta dunia. Kecintaan sama dunia. Popularitas, ketenaran. Yang ingin dipuji orang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penyakit yang berkaitan dengan subuhat. Nah, ini lebih berbahaya juga. Kalau syahwat lebih kepada penyakit duniawi, kecintaan, rasa hasad, dengki ini. Kalau syubhat, ini penyakit yang berkaitan dengan masalah keimanan, masalah ilmu agama. Ada orang yang kita dengar beberapa hari ini, ngebom sana sini, meledakkan diri sana sini. Ini penyakit syubhat. Di hatinya ada syubhat. Sehingga dia menganggap bom bunuh diri itu bagian dari agama. Nah, ini termasuk orang yang hatinya tidak tersentuh dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimat, ya, rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada seorang yang datang kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, sesungguhnya anak saya sudah hafal sekian juz dari Al-Quran. Dan alangkah selamatnya dia," kata ayahnya ini. Apa jawaban sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu? Kita tahu Abu Darda, Bapak Ibu sekalian, seorang ahlul Quran yang terkenal di masanya juga. Jadi kalau antum sekarang belajar tahsin ya, antum kan lihat itu sekarang orang belajar tahsin mungkin satu guru ada 8 orang gitu. Satu guru 8 orang di satu masjid. Metode seperti ini, siapa pertama kali yang menerapkannya? Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu punya banyak murid. Kalau ada 10 murid dibimbing oleh 1 orang guru. 10 murid 1 orang guru. Abu Darda di mana? Beliau duduk di atas mimbar. Orang-orang bertanya kepada beliau kalau sudah tidak selesai di majelis itu sebuah permasalahan. Nah, Abu Darda orang yang sangat tajam ya, imannya kepada Al-Quran, sangat bagus imannya kepada Al-Quran. Apa kata beliau? Anakmu belum selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghafalkan juz-juznya. Karena anakmu akan selamat dari Al-Quran ketika dia menghafalkan, ketika dia mengamalkan apa yang dia hafalkan dari juz-juz Al-Quran itu. Tapi jangan pula takut menghafal Quran karena takut tidak bisa mengamalkan. Ini juga ada orang kadang-kadang, Ustaz, kalau gitu Anda tidak usah menghafal Quran sudah. Daripada nanti dihukum sama Allah, tidak bisa ngamalinnya. Salah.
ketika antum lurus niatnya menghafalkan Quran, lurus niatnya belajar Al-Quran, belajar banyak ya, belajar baca, belajar tafsir, belajar memahaminya, Allah yang akan mudahkan antum untuk mengamalkannya. Maka diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi jangan merasa puas dengan kesuksesan yang sifatnya zahir, yang sifatnya sekedar hafalan dan seterusnya. Karena yang paling penting adalah kita mengamalkan isi Al-Quran yang kita hafalkan. Andai kan kita bisa menggabungkan keduanya, itulah hati yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa materi kita? Hah? Masih ada waktu, Ustaz. Mungkin sedikit lagi insyaallah ya. Baik. Baik, kemudian mungkin poin yang terakhir ya, sebelum kita mungkin bertanya jawab berkaitan dengan Al-Quranul Karim ya. Al-Quranul Karim ya. Di antara sebab seorang itu tidak tersentuh dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa dan maksiat. Nah, kalau kita bicara dosa dan maksiat, jangan antum langsung terbayang itu dosa-dosa besar saja. Termasuk dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, dianggap mungkin lazim di mata manusia. Tapi kalau terus kita lakukan, itu masih berefek sama kualitas kedekatan kita dengan Al-Quran. Contoh ya, ada orang suka nonton film, ada orang mungkin juga suka main musik, ada orang mungkin suka main catur. Ini juga kacau nih, sekarang ada ustadz bolehin catur. Ini percuma, ini saya katakan sama antum, percuma kalau ada seorang dai yang hafal ayat ini, ayat itu, hafal barisnya sekalipun, kalau dia membolehkan catur. Mana dalil dia membolehkan catur? Justru catur melalaikan orang dari Al-Quran. Orang kalau mau pintar bukan main catur, Pak. Baca Quran. Subhanallah, saya ketika mendengarkan ada ikhwan kirim video itu kepada saya, Ustaznya ada yang bolehin catur, Ustaz. Apa hukumnya? Saya bilang semoga dia dapat hidayah, saya bilang. Gak ada orang yang cinta sama Quran mengatakan catur bikin pintar, gak ada. Gak ada. Dahulu para sahabat cerdas dengan Al-Quran. Ulama tuh sepakat dengan keharaman catur. Hati-hati ya. Makanya perlu diperhatikan ya, hal-hal sepele yang dianggap biasa di mata manusia, itu akan menjauhkan kita dari Al-Quran. Contoh, orang suka buang-buang waktu. Lama-lama, dia tidak akan terasa dengan apa yang ayat yang dia baca. Orang yang suka menghabiskan waktunya dengan dosa dan maksiat, hal yang sia-sia. Maka, coba hargai waktu antum. Hargai waktu kita. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, Allah nggak main-main, Pak. Apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah. Demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan agungnya waktu itu. Menunjukkan beratnya pertanggungjawaban di akhirat tentang waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia kebanyakan rugi, kata Allah. Illa alladziina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman sama Allah. Orang-orang yang beramal saleh. Itu orang yang akan beruntung di hari akhirat. Maka waktu antum perhatikan. Dan salah satu pertanyaan di hari kiamat, an waqtihi fima afnah. Tentang waktu kita untuk apa kita habiskan. Ya, coba kita lihat Ramadan ini ya. Kita itu punya 24 jam, teman-teman. Dan kalau kita punya target ngaji satu hari satu juz, itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Kalau kita bisa mengatur waktu kita. Satu juz berapa lembar? Satu juz itu sekitar 10 lembar. 20 halaman. 20 muka. Kalau antum rutin saja, sholat 5 waktu, antum akan mudah melakukannya. Sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Begitu terus. Atau setiap satu waktu sholat 2 lembar. Masa nggak sempat kita ngaji 2 lembar? Sibuk kali kita ya, subhanallah. Terkadang ada orang yang merasa sibuk, padahal dia tidak pandai membagi waktu untuk Al-Quran. Dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ketika ditanyakan, "Ya Rasulullah, kapan waktu terbaik kami untuk membaca Al-Quran?" Kata Nabi, "Engkau selesaikan dalam 1 bulan 1 kali." Ini iman sahabat. Kalau kita bicara masalah khatam, sahabat itu minimal mereka setiap bulan khatam Al-Quran. Setiap bulan mereka khatam Al-Quran. Baik mereka yang sudah hafal atau mereka yang belum hafal. Mereka berusaha untuk mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Walaupun tidak ada kewajiban untuk mengkhatamkan di bulan Ramadan, tidak ada kewajiban. Yang ada adalah anjuran memperbanyak baca Quran. Kemudian kata Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kata para sahabat, kami bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Kami bisa khatamkan setiap 2 minggu. Kata Nabi, lakukan kalau bisa 2 minggu. Itu sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Kata mereka, kami bisa melakukan seminggu sekali. Kata Nabi, lakukan kalau kalian bisa. Kata sahabat, kami mampu setiap 3 hari. Bapak Ibu, emang sahabat itu tidak bekerja mereka. Mereka bekerja, Pak. Tapi mereka berkah waktu mereka. Itu yang kita tidak ada dalam kehidupan kita mungkin ya. Terkadang Allah mencabut berkah dari diri kita. Allah mencabut berkah dalam harta kita. Allah mencabut keberkahan dari kesibukan kita. Sehingga kita butuh banyak waktu untuk mengerjakan sekian banyak aktivitas kita. Dulu para sahabat mereka juga berdagang. Mereka juga bekerja. Tapi mereka tidak tetap sempat untuk beribadah sama Allah. Yang itu maksud perhatikan. Nah, makanya orang yang paling beruntung, orang yang menjadikan semua aktivitas kebaikannya sebagai ibadah. Kalaupun antum harus bekerja dari pagi sampai sore, jangan lupa. Ibadah. Kalau niatnya untuk ibadah, dunia akhirat dapat antum. InsyaAllah ta'ala. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami mampu mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man khatamal Quran aqal min 3 layali lam yafqah. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari untuk memahaminya, maka dia tidak pernah bisa memahaminya. Maka di sini kata para ulama, khatam yang paling minimal dalam rangka tadabbur itu adalah 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari. Kecuali kalau antum mengkhatamkannya dengan niat melancarkan hafalan. Itu berbeda. Karena kalau untuk melancarkan hafalan, ya, sebagian guru-guru kita mengatakan 1 hari bisa 1 kali khatam. Dengan bacaannya sedikit cepat. Dari subuh ngaji terus, sampai mungkin nanti tengah malam, bisa khatam. Tapi bukan dalam rangka untuk memahami, sekedar untuk memperkuat, memungkinkan hafalan. Tapi kalau antum ingin mentadabburinya, mengamalkannya, kemudian ingin benar-benar ya memahami setiap ayat yang antum baca 3 hari. Itu waktu yang paling terbaiknya. Tidak boleh kurang dari itu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin poin terakhir ya yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Makanya bulan Ramadan ya, jadikanlah ini bulan yang penuh dengan rahmat. Bulannya Al-Qur'an ya. Coba setiap hari kalau ada waktu kosong, lazimi Al-Quran. Dan insya Allah, kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, Al-Quran itu menjadi ringan di lisan kita. Ini sering saya katakan. Terkadang begini, ada orang yang senang baca Al-Quran. Ustaz, Ana mau baca Quran setiap hari. Tapi terkadang Ana baca itu capek, Ustaz. Mata Ana sakit baca tulisan-tulisan Arabnya. Ada orang seperti itu, Pak. Nah, kenapa kita capek baca Al-Quran? Biasanya karena kita tidak terbiasa. Misal begini ya, Anda sering kasih contoh. Ketika ada seorang membaca misalnya surah Al-Baqarah, dia baca misalnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Orang yang sudah terbiasa dengan mata melihat tulisan Arab, hati dihadirkan, ya. Apalagi mungkin dia hafal, itu ringan bagi dia. Ringan. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa membaca, dia akan terbata-bata. Dia akan butuh energi yang banyak. Matanya terlalu fokus. Ya. Kemudian bagaimana matanya lebih cepat daripada mulutnya supaya dia melihat huruf sebelahnya. Energinya akan banyak keluar. Sehingga dia letih membaca 1 halaman. Maka caranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran.
Al-Quran nggak banyak, Pak, cuma 30 juz. Masih banyak buku-buku yang lebih besar lagi, yang terkadang orang bisa selesaikan. Al-Quran ini nggak banyak, cuma 30 juz. Cuma 600 halaman. Nggak banyak sebenarnya. Terkadang lebih banyak tesis antum ya. Ada orang buat disertasi sampai ribuan. Bisa orang buat disertasi sampai ribuan. Al-Quran cuma 600 halaman kurang lebih. Maka dia akan mudah untuk kita ulang-ulang insyaallah ta'ala. Maka Ramadan ini ya, berjanjilah kepada diri antum sendiri dan berjanjilah kepada Allah untuk benar-benar menghidupkan waktu, menjaga waktu, dan membiasakan diri dekat dengan Al-Quranul Karim. Jadikan sebagai agenda wajib. Saya tidak akan tidur sampai saya baca 1 juz. Begitu Pak seorang mukmin hidup. Saya nggak akan, ya, saya tidak akan bekerja dulu, saya tidak akan mengerjakan yang lain sampai saya bisa membaca sebagian tafsiran. Begitu kita hidup. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini menjadi nasihat untuk kita semuanya, untuk saya pribadi secara khusus dan kepada antum semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya. Mungkin selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk yang langsung bisa mengangkat tangan. Ustadz, mungkin saya bacakan dulu Ustadz pertanyaan dari komen yang pertama. Ada dari Mas Ari Purwohandoyo. Izin bertanya Ustadz, apabila dalam menjalankan ibadah, contohnya membaca Al-Quran, itu sudah ikhlas, tapi saat di pertengahan ibadah itu muncul riya dan ujub. Mohon nasihatnya agar bisa kembali ikhlas Ustadz. Tafadhol Ustadz untuk menjawab. Kalau antum katakan antum sudah ikhlas ketika membaca Al-Quran, itu pertanda antum belum ikhlas. Itu pertandanya itu. Jadi kadang-kadang pertanyaan ini lucu ya. Jadi antum yang bertanya, kalau antum sudah merasa ikhlas ketika sholat, merasa ikhlas ketika baca Al-Quran, itu keikhlasannya butuh ikhlas lagi Bapak Ibu. Ikhlas itu tidak mudah. Bahkan biasanya kalau orang merasa ikhlas itu sulit, itu menunjukkan dia besar perhatiannya terhadap keikhlasan. Semakin orang tahu dengan nilai keikhlasan dan bahaya orang yang tidak ikhlas, semakin dia merasa dirinya masih jauh dari keikhlasan. Jadi kalau pertanyaannya, awalnya saya sudah ikhlas Ustadz, nah ini sebenarnya belum ikhlas ini sebenarnya. Baiklah, anggaplah kita sudah ikhlas ya. Ini saya pengen lurusin aja. Anggap kita ngaji sudah ikhlas. Atau kita anggap sudah berusaha untuk ikhlas. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita membaca Al-Quran, muncul rasa sifat riya. Muncul sifat riya. Nah, maka yang harus kita lakukan yang pertama, kita beristighfar kepada Allah. Jangan diteruskan bacaan itu. Bahkan sebagian para ulama salaf, ketika mereka mengulang hafalan di masjid, mereka baca misalnya, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَا murojaah ya, mubarakun musaddiqun lima baina yadayhi walitunzira ummal qura, seterusnya misalnya. Tiba-tiba hadir di hati mereka, ingin menonjolkan diri, ingin merasa dilihat orang, mereka melirikkan suaranya, mereka kecilkan suara mereka. Maka itu diantara cara menghilangkan sifat riya ketika membaca Al-Quran. Kalau kita tidak membutuhkan suara keras ketika baca Quran, nggak perlu keras-keras, ya, nggak perlu keras-keras. Jadi kalau kita orang yang terbiasa menghafal ya, murojaah itu ada 2 yang harus diingat. Pertama ada murojaah yang memang kita harus full, power kita keluar semua untuk melatih bacaan kita. Tentu cukup 1 halaman cukup kalau kita sedang kesibukan di luar. 1 halaman kita fokus untuk mengulang-ulang bacaan kita dengan tajwid yang sempurna, makhraj yang sempurna. Tapi kalau kita sedang di masjid, apalagi banyak orang sedang sholat sunnah, kita cukup mengecilkan suara kita sebatas tajwid umum yang kita mampu.
Karena keikhlasan jauh lebih penting daripada sekedar membaca dengan bacaan yang sempurna misalnya. Maka perlu ada waktu-waktu yang dibedakan. Kalau antum sedang di masjid, ya, antum usahakan lebih kepada menjaga hati antum. Tapi tetap dengan tajwid secara umum. Ya. Maka itu caranya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, biasakan membaca Al-Quran itu. Ya. Ini kan macam-macam konteksnya. Terkadang ada orang menjadi imam. Bagaimana menjaga keikhlasan? Semakin irama itu tidak berlebihan, semakin mudah kita menjaga keikhlasan. Itu harus kita ingat. Kalau kita bicara masalah ikhlas, kita nggak boleh nilai orang. Kalau ada orang ngajinya bagus nih, mungkin bagus dari segi iramanya, kita nggak boleh sama menghukumi dia, ini nggak ikhlas nih. Ini orang mungkin sengaja berirama supaya dia dipuji orang, nggak boleh. Itu bukan tugas kita, Bapak Ibu. Ada orang ngajinya bagus, alhamdulillah, kita senang dengarkannya. Apalagi kalau tajwidnya benar. Tapi bagi orang yang sedang membaca Al-Quran, maka dia perlu mengingat. Kalau seandainya ada irama-irama yang berlebih-lebihan, itu bisa merusak juga hati kita. Maka antum kalau lihat ulama-ulama besar, ketika mereka membaca Al-Quran, iramanya itu tidak berlebih-lebihan. Dan mereka tidak terbiasa meniru satu irama kepada irama yang lain. Contoh ya, ana pribadi belum pernah dengar Syekh Sudais ngaji dengan iramanya Syekh Musyari misalnya. Enggak pernah kita dengar. Atau Syekh Sudais ngimamin ngaji dengan iramanya Syekh Ali Jaber misalnya, rahimahullah. Di Jabar Masjid Nabawi ya. Kemudian juga Syekh Sudais mungkin ngaji dengan iramanya Syekh Taufik As-Sa'ir misalnya. Banyak ulama-ulama lain, Basfar misalnya. Enggak pernah mereka ngaji dengan apa adanya. Begitu suara mereka, begitu yang mereka keluarkan. Untuk menjaga keikhlasan diri mereka. Itu diantaranya. Karena tajwid itu sudah irama secara khusus. Ya. Kemudian yang ketiga, cara menghindarkan diri dari riya ketika membaca Al-Quran, tentu kita minta sama Allah. Kalau sudah masalah hati, selalu Anda katakan, untuk urusan hati, tidak ada tips yang lebih baik daripada minta sama Allah. Terkadang ada orang membuat tips-tips menjaga hati yang ikhlas. Paling pertama mestinya adalah doa sama Allah. Kalau orang sudah diberikan taufik untuk ikhlas, maka dia akan mudah menjalankan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga kita jaga oleh Allah dalam keikhlasan kita. Selanjutnya mungkin dibuka sesi tanya jawab untuk yang langsung. Jika ada yang ingin bertanya langsung, dipersilakan bisa mengangkat tangan. Oke, Ustaz, mungkin belum ada yang bertanya langsung. Akan saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, saat sholat fardu dan sunnah sekarang untuk contohnya pada saat sholat tarawih terkait bacaan Al-Quran itu, apakah boleh dipercepat untuk tonnya? Melihat beberapa peristiwa sholat tarawih itu sangat cepat, selain di sisi lainnya terkait persyaratan untuk maninah. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Terkait sholat tarawih baca Al-Quran, bagaimana jika dipercepat atau tonnya cepat? Tonnya apa nih? Ton cepatnya maksudnya apa nih? Bacaannya? Mungkin iya bacaannya Ustaz. Baik ya. Baik, pertama berkaitan dengan masalah sholat tarawih. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita ya, buru-buru dalam tarawih. Ya. Kenapa namanya tarawih, Pak? Itu agar dinikmati, agar ada istirahatnya. Sebenarnya tarawih yang benar, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar tarawih. Dari kata roha ya ruhu, ya, istirahat. Selesai 2 rakaat istirahat dulu. Istirahat, mungkin antum makan, minum sebentar, ya. Ya, ini bersantai sebentar. Setelah siap lagi, 2 rakaat lagi. Begitu para sahabat dahulu. Makanya namanya sholatul tarawih. Baik, sekarang mungkin kasusnya tarawih tidak panjang misalnya. Atau mungkin terlalu cepat bacaannya. Membaca Al-Quran dengan cepat itu diperbolehkan. Tapi bagi mereka yang mampu, kalau kita buka kitab-kitab qiraat ya, disebutkan ada bacaan hadar, ada bacaan tahqiq, itu yang paling lambatnya. Maka ketika antum ingin membaca Al-Quran dengan cepat,
pastikan itu bacaannya tidak mengurangi hukum-hukum tajwid. Nah, bisa dipercepat misalnya nih, memang ada sebagian anjuran para ulama, kalau kita menjadi imam, mat yang bisa dipendekkan menjadi dua, jadi dua. Itu boleh. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Kan bisa dibaca dengan dua cara, bisa 4 atau 5 atau dengan 2 harokat. Kadang ada imam membaca misalnya, ya ayyuhalladzina amanu awfu. Dipanjang dibaca 4 atau 5. Tapi sebagian anjuran para ulama, kalau kita dalam sholat, kalau bisa diperpendek jadi 2. Walaupun tidak harus, ya. Ya ayyuhan, di 2 harokat. Maka tergantung seorang terbiasa yang mana sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun ingin cepat, perhatikan dengungnya tidak hilang. Dengungnya tidak hilang. Terkadang ada orang ngaji yang terlalu cepat, sampai tidak jelas dia ngomong apa dari Al-Quran. Ini yang berdosa. Ini nggak boleh sama sekali. Ngapain cepat-cepat beribadah sama Allah? Justru orang kalau sholatnya cepat-cepat, dia nggak akan merasakan kebahagiaan. Apa tujuan ibadah yang seperti itu? Kenapa dulu para ulama ada yang ngajinya pelan banget? Nanti kalau buka Syekh Khalid Al-Husari, itu ada bacaan beliau yang benar-benar pelan. Ya. Itu agar merasakan ayat demi ayat yang dibacakan. Maka ketika ada orang yang sholatnya cepat, bacaannya cepat yang saya maksudkan keluar dari hukum tajwid, ya. Untuk apa sebenarnya dia beribadah? Apakah sekedar tarawih selesai, udah puas selesai tarawih, besok lagi selesai tarawih? Bukan itu tujuannya. Tujuan orang ibadah sama Allah agar dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keridhaan Allah. Itu tujuannya. Maka nggak boleh kalau membaca cepat dengan kesalahan-kesalahan dalam hukum tajwid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin karena masih belum ada yang mengangkat tangan di aplikasi, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita membaca atau tilawah Al-Quran mengikuti suara merdu qori? Syukran, jazakallah khair Ustadz. Suara antum lebih merdu insya Allah. Hah? Kenapa harus niru-niru qori yang lain? Baik. Kalau antum sudah belajar tahsin, antum sudah belajar tajwid, ya. Antum berusaha ngaji dengan suara antum. Itu dulu pertama nasihat. Mau ngajinya datar, mau ngajinya irama yang mungkin seadanya, nggak apa-apa. Yang penting tajwid antum benar. Itu dulu tahapan di awal. Membiasakan diri dengan ngaji secara alami. Ada orang ngajinya alami, makin indah kita dengar. Daripada orang yang memaksakan diri meniru suara qari. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau antum sudah belajar tafsir, belajar tajwid, ya, biasanya tanpa antum meniru suara qari, udah indah bacaan antum. Udah indah. Ada orang ngajinya datar aja, tapi kita sudah enak aja dengarnya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau orang belum belajar tahsin, belum belajar tajwid, kemudian dia meniru-niru bacaan qari. Nah, itu kacau itu. Mau cengkoknya gimana pun, kalau keliru tajwidnya ya sudah tidak indah. Pasti tidak indah. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah boleh meniru suara qari? Syekh Abu Zaid, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau mengarang sebuah buku judulnya Bida'ul Qurra. Ini buku menjadi rujukan setiap pembahasan yang berkaitan dengan masalah bid'ah seputar Al-Quran. Salah satu yang beliau sebutkan yaitu memaksakan diri meniru bacaan seorang qari. Memaksakan diri. Jadi ada bacaan itu yang terkadang kita mudah menirunya. Nah, itu tidak ada masalah. Misalnya antum senang dengarkan Syekh misalnya Syekh Ayub misalnya, atau Syekh Suraim, atau Syekh Sudais misalnya, atau Syekh Hudayfi, Syekh Ghamidi misalnya. Antum senang dan antum mudah menirunya. Antum tidak perlu memaksakan diri menirunya. Itu antum boleh tiru, tidak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh antum tiru adalah tempat berhentinya. Ini kata para ulama sebutkan. Terkadang ada orang berhenti di tempat yang dia masih mampu menyambung bacaannya. Tapi karena qari'nya berhenti di situ, dia ikuti. Ini kurang tepat. Karena hukum asalnya yang namanya waqaf wa ibtida itu disesuaikan dengan seorang dalam membaca Al-Quran. Berkaitan dengan makna, berkaitan dengan nafas seseorang juga.
Nah, jadi kalau antum ingin meniru seorang qari, meniru polanya boleh. Tapi meniru persis, oh di ayat ini dia ngangkat suara, oh ketika di kalimat nakafaru dia merendahkan suara, ini nggak boleh. Ini bid'ah. Terlalu memaksakan, takalluf nggak boleh. Tapi kalau seandainya aku meniru polanya secara umum, meniru pola secara umum, itu dibolehkan insyaallah ta'ala. Tapi kalau meniru persis ya, cengkoknya, kapan dia meninggikan suaranya, kapan dia menurunkan suaranya, ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan para sahabat itu meniru bacaan sahabat yang lain dari segi qiraah. Ubay bin Ka'ab punya bacaan sendiri. Ibnu Mas'ud punya bacaan sendiri. Ya. Kemudian juga misalnya Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, ya. Itu punya bacaan-bacaan sendiri. Artinya selama itu sudah memenuhi hukum-hukum tajwid, maka diperbolehkan. Tapi jangan memaksakan diri meniru sebuah qari. Tapi kalau antum mendengar nih, dengarkan pakai headset misalnya, antum coba dengarkan polanya, itu tidak ada masalah. Itu malah makin bagus ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yataghadna bil Quran. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Jadi disunahkan kita memperindah bacaan Al-Quran. Seperti kisah Ubay bin Ka'ab. Pernah Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ternyata tiba-tiba Nabi datang di belakangnya. Ya, Nabi datang di belakangnya. Ubay tidak tahu ada Nabi di belakang. Radhiyallahu anhu. Setelah selesai salat, apa kata Nabi? Alangkah indahnya bacaan Ubay. Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, kalau seandainya saya tahu ada engkau di belakang, saya akan perindah lagi ya Rasulullah. Bukan niatnya untuk riya, tapi ingin menunjukkan bahwasanya boleh seorang itu untuk memperindah bacaan Al-Qur'annya semaksimal yang dia bisa. Itu diperbolehkan ya. Dan mendengarkan murattal itu menjadi wasilah. Dan paling bagus untuk anak-anak. Antum kalau punya anak-anak kecil di rumah, nggak usah sibuk ngajarkan tajwid dulu, sering-sering suruh dia dengar kaset. Karena udah ada penelitian ya, dari guru-guru kita juga, dari para masyayikh, 95% kalau ada anak-anak yang ngajinya bagus, apalagi bisa meniru sebagian suara-suara para imam, itu karena dia banyak mendengar. Antum nggak perlu kasih tahu ini 2 rakaat, ini 4, apalagi anak-anak masih kecil banget ya. Nanti itu perlu ke depannya, tapi untuk di awal-awal kasih dia kaset. Dengarkan dia murattal, biar dia tiru sendiri. Itu cara paling terbagus membuat anak-anak ngajinya menjadi bagus. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan. Bismillah, mohon bertanya Ustaz, di saat bulan Ramadan, apabila kita bangun jam 2.30 pagi sebelum sahur, sebaiknya kita utamakan untuk sholat tahajud dengan surat yang agak panjang atau memperbanyak bacaan Al-Quran kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau jawaban yang ideal kan, kalau jawaban idealnya memperpanjang sholat dengan membaca ayat Al-Quran yang panjang. Itu yang paling ideal. Jangan terbiasa membagi-bagi ibadah. Ya. Apalagi yang memang tidak ada keutamaan khusus ya. Jadi kalau antum bangun di tengah malam, coba usahakan antum sholat malam ditambah dengan bacaan yang panjang. Nah, kalau antum tidak hafal, alhamdulillah sekarang sudah banyak mushaf ya yang bisa kita baca dalam sholat. Ada mushaf besar orang jual sekarang, ada tempatnya juga. Jadi itu mushaf udah jadi satu halaman itu sudah masuk di situ 2 lembar. Kita tuh nggak perlu bolak-balik lagi. Jadi 1 rakaat atau bisa baca 2 lembar sekaligus. Bisa baca 2 lembar. Berarti kalau antum 10 rakaat sudah 1 juz antum bacanya. Yang paling ideal itu menggabungkan keduanya. Salat malamnya panjang dengan bacaan yang panjang. Karena itu salat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau andai kan belum sampai pada tingkatan itu, masih berat misalnya, maka dua-duanya diperbolehkan. Antum sholat malam dulu mungkin sebentar, ya. Berapa yang antum sisanya untuk Al-Quran. Maka antum lihat aja mana yang antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu antum lihat aja. Tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih kurang afdal. Karena tidak ada ibadah khusus di malam itu. Karena ketika Nabi menjelaskan masalah malam Ramadan, Nabi menyebutkan secara umum, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban,
Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan dengan sholat malam, dengan tarawih, dengan istighfar. Cuman masukan dari Ana, kalau antum sudah tarawih tadi ba'da isya, itu sudah mewakili sebenarnya. Karena kata Nabi, "Idza qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai witir, maka Allah sudah tuliskan untuknya pahala salat semalam suntuk. Jadi kalau antum sudah selesai tarawih, itu sudah dapat pahala sampai subuh. Salat semalam suntuk. Nah, pergunakanlah mungkin waktu-waktu sahur itu sebelum sahur, mungkin bisa untuk mengulang hafalan Al-Quran, memperbanyak istighfar. Itu yang bisa Anda sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya, mana yang lebih utama dengan waktu bulan Ramadan yang sangat terbatas ini? Apakah sebaiknya kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran tanpa mengerti maknanya untuk mengejar juz, mungkin maksudnya hataman Al-Quran, ataukah kita membaca Al-Quran berikut dengan tafsir atau artinya? Mana yang lebih utama, Ustaz? Jazakallah khair. Baik. Nah, ini juga pertanyaan yang tidak bisa saya jawab secara umum, tapi harus penuh rincian. Contoh gini, antum punya target berapa? Kalau antum punya target, 1 hari 1 juz, maka antum bisa menggabungkan dua-duanya. Mungkin misalnya, ba'da subuh khusus untuk membaca Arabnya saja, memperbanyak huruf-hurufnya, sehingga banyak kita pahalanya. Mungkin nanti sebelum tidur, atau mungkin sebelum berbuka puasa, atau meluangkan waktu untuk membaca juga tafsirannya. Gabungkan dua-duanya sebenarnya. Kecuali, kalau antum targetnya 1 hari 8 juz, 1 hari 10 juz, Ana akan mengatakan perbanyak dulu untuk membaca Al-Quran dengan lafaz-lafaznya. Terutama bagi mereka yang sedang menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau untuk membaca tafsirannya, ya mungkin cukup sehalaman 1 hari, selembar 1 hari. Itu kalau target antum adalah 10 juz 1 hari. Tapi kalau target antum cuma 1 juz 1 hari, itu antum masih ada waktu yang lain untuk membaca juga tadabbur ayat-ayatnya. Jadi usahakan baca juga Arabnya, baca juga terjemahan. Kecuali antum punya target lain. Ustaz, Ana Ramadan ini banyak-banyak waktu luang, Ustaz. Ana punya hafalan 10 juz, lupa semuanya. Ana ingin Ramadan ini Ana fokus mengulang 3 juz pertama. Maka dia ulang mungkin dari malam pertama sampai malam ke-30, 3 juz dia ulang-ulang terus. Ini juga boleh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena yang terpenting adalah membaca Al-Qur'annya. Membaca Al-Qur'an. Terkadang ada orang membaca juz 1, dia ulang 30 kali misalnya. Itu juga tidak ada masalah. Tergantung mana maslahat yang lebih besar untuk dia sekarang. Kalau dia cuma sekedar mengkhatamkan, maka dia memperbanyak khatam. Kalau dia sedang menghafal, maka dia fokus kepada hafalan. Itu perlu diperhatikan, ya. Itu perlu diperhatikan. Tapi kalau dia standarnya, targetnya standar saja, maka digabungkan antara keduanya. Membaca 1 juz juga, mentadabburi juga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz, jawabannya. Mungkin kita masih ada waktu sedikit lagi. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau misalnya kita lagi baca Al-Quran, terus tiba-tiba ada yang mengucapkan salam di pertengahan membaca Al-Quran kita. Yang harus kita lakukan, apakah kita segera menjawab salam tersebut, atau selesaikan dulu bacaan Al-Qurannya? Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, baik. Kalau kita sedang di pertengahan ayat, yang ayat itu belum sempurna, maka selesaikan dulu 1 ayat. Selesai sampai di ujung ayat. Setelah itu baru kita jawab salam. Itu yang paling mudahnya ya. Kemudian setelah kita menjawab salamnya, kita membaca ta'awudz lagi ketika membaca Al-Quran. Itu di antara adab kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang salam kita, kalau kita pas di akhir ayat, boleh kita langsung jawab. Kalau kita sedang di pertengahan, kita selesaikan dulu ayat kita, baru kita menjawab salam tersebut. Wallahu a'lam bishawab.